Halo, jumpa lagi dengan saya, Anna Marsiana. Masih ingat punya 3 channel ya? Cerdas bersama Anna Marsiana, Jalan-jalan bersama Anna Marsiana, dan Belajar bersama Anna Marsiana. Sekarang ini saya lagi jalan-jalan dan mau berkunjung ke rumah sahabat saya yang nanti saya akan tunjukkan. Rumahnya itu punya konsep yang sangat unik, lain dari yang lain, sangat ramah lingkungan. Dan saya selalu bilang sama dia ketika sekitar 3 tahun yang lalu dia mau bangun rumahnya itu, saya bilang, lu gila dengan konsep ini. Nanti kenapa saya bilang gila? Nanti teman-teman akan tahu kalau kita ketemu sama pemiliknya. Jadi kita akan ketok rumahnya dan kita lihat karena orangnya di dalam. Yuk kita ikuti dulu ya. Halo, kula nuwun. Kula nuwun, oi, kula nuwun. Ini guys, ini dia pemiliknya. Ini dia yang saya bilang gila tadi dengan ide dan konsep rumah yang super gila. Karena dia ada di rumah, kita akan ajak ngobrol-ngobrol, tapi kita akan minta dia menjadi guide kita, guide untuk teman-teman keliling dulu melihat rumahnya. Jadi teman-teman ikuti terus ya. Mbak Iswanti, dia seorang penulis, seorang peneliti, seorang yang punya banyak ide gila, sekaligus karena sahabat. temenannya orang-orang gila. Sekaligus sahabat, jadi kayaknya tahu deh sama-sama gilanya. Tapi dalam hal rumah dia lebih gila dari saya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini rumahnya. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol di dalam rumah, tapi untuk sementara di sini kita tanya dulu deh, ini dulu gimana sih konsep rumahnya kayak gini nih? Ini rumahnya sebenarnya konsepnya namanya Earthbag House. Earthbag House, apa tuh? Itu jadi rumah yang disusun dari tanah-tanah yang dimasukkan dalam karung-karung terus ditumpuk-tumpuk dengan teknik tertentu, dan ini ada namanya kita bikin round house. Jadi rumah ini nggak pakai semen, hanya tanah. Bahan pokoknya tanah, karena pakai konsep rumah dengan material organik alam. Jadi artinya Earthbag House itu artinya rumah yang dibuat dari tanah yang dimasukkan di dalam kantong. Kantong, gitu kan? ya, terus disusun gitu, ya. Jadi rumah. Terus tadi dibilang round house, iya, makanya kelihatannya bulat ya. Rumahnya ada dua round house gitu. Terus sebenarnya kalau orang sesuai kebutuhan, kalau dia cuma butuh 1 round house ya bisa bikin 1 round house. Kebetulan aku bikin 2 round house yang sebenarnya terpisah, lalu aku pakai penghubung aja gitu. Jadi kelihatan rumahnya gede, ada 2 tower gitu. Tapi sebenarnya ini rumahnya lingkaran. Dan lingkaran itulah yang disusun dari karung-karung yang isinya tanah tadi. Oke, nanti kita akan ngobrol tentang kenapa round house atau rumah yang konsepnya bundar atau bulat. Kenapa dari tanah yang dimasukkan dalam karung, apa alasannya dan bagaimana cara membangunnya. Kalau ada yang minat membangun kan, jadi kita bisa belajar. Tapi nanti ngobrolnya di rumah aja, soalnya mataharinya udah lumayan hangat.
siapa tahu nanti kita dapat suguhan. Biasanya dia punya kopi yang enak. Oh iya, satu lagi, dia membuat wine sendiri dari berbagai buah-buahan. Jadi siapa tahu kita beruntung dapat suguhan wine. Lumayan kan? Nih saya kasih lihat nih bahan wine Ya, nih. tapi Nih. Nih, murbay. Buat kita kan tidak terlalu makanan buahnya anak-anak kecil suka dipanjat-panjat. Tapi di tanganku ini bisa kujadikan wine. murbei itu adalah yang daunnya menjadi makanan ulat sutra ya guys. Jadi kelak suatu hari dia juga bisa ternak ulat sutra. Nah, lihat nih, Terus, jadi apa lagi? dari satu pohon ini kalau kita bisa tiap hari kumpulin dalam 2 minggu bisa dapat sekilo 2 kilo bisa kita bikin wine. Sebelum kita masuk rumah nih, ini kan rumahnya kayak hutan nih. Ah. Ini memang sengaja nggak dirawat, jadi nggak karuan bentuknya kayak gini atau? Ya pokoknya saya tanam mereka biar sebenarnya ini bagian dari saya biar mereka bisa mengatur sendiri. Sebenarnya kan kayak ini ya kalau udah terlalu tinggi dia akan rebah gitu. Jadi saya hanya cuman sedikit saja menata tempatnya biar mereka hidup sesuai maunya. Kayaknya Ya kadang-kadang ini harus saya pangkas sedikit supaya yang lain juga kebagian matahari gitu aja sih. sejauh yang saya kenal hutan kecilnya ini, hampir semua tanaman itu punya fungsi. Ada yang ngusir nyamuk, ada yang dan 90% kayaknya edible. Jadi bisa kita makan. Kita masuk dulu ya. Yuk masuk rumahku yuk. Ini, Oke. lihat nih relungnya aja ini. Kan lihat nih. Ini sebenarnya tumpukan dari karung-karung itu loh. Nah, dan ini sama sekali tanpa ada kolom besinya loh. Ini cuman Is. karung ditumpuk tapi Lebarnya karung segini atau ini Iya, apa? Ini lebarnya karung. tebalnya. Tebalnya karung. tebalnya karung, lebarnya Iya. lebarnya karung tuh sekitar 40-an senti karena itu kan biasa dipakai karung beras itu. Iya. Nah, dia 40. Kalau dia sudah diisi, ini bisa ketinggian antara 15 sampai 18 cm. Ya, oke. Jadi ini ya, Ah. bisa dilihat ya, ini adalah tebalnya karung tanah. Nah, Terus apa lagi nih yang perlu dijelasin ke Nah, kita masuk aja. Oke, jadi masuk, ayo masuk. Jadi ini rumah, ini round house yang lebih besar. Oke. Kan tadi ada 2 round house. Ada 2 Ini round house. satu round house yang lebih besar. Kalau memang di bawah ini sih nggak kelihatan round house-nya karena ada satu kamar di sini. Bentar, oke, kita akan lihat ini round house yang besar. Ada satu kamar di bawah. Iya. Ini. Coba masuk aja. Sejuk sekali tuh kamarnya. Iya, padahal di luar tadi panas banget ya. Iya, di sini suhu rata-rata itu kalau di dalam rumah cuman antara 20, 25, 27 gitu. Jadi sejuk sebenarnya di dalam itu nggak berasa panas karena ini nanti dilihat dari konstruksi bahannya itu yang membuat ini sejuk. Kita ngeliat nih, ini kayaknya botol kecap atau botol apa sih nih? Botol ya? Itu botol sirup, botol kecap, botol macem-macem, botol bekas pokoknya bekas ya. bisa dimasukkan. Nanti kita lihat yang di atas kelihatan sekali. Kita lihat ini rumah ini round itu kayak apa sih? Ini lantai atas. Iya, ini lantai atasnya. Ada satu bed. Ini oke. Kalau dari lantai atas terlihat ada banyak botol-botol bekas tadi lebih banyak. Kita minta yang punya rumah menjelaskan konsep botol bekas yang bertebaran di dinding rumahnya ini. Jadi itu botol-botol itu fungsinya kan untuk cahaya. Terus karena dia warna-warni, jadi cahayanya yang masuk bisa berwarna-warni. Terus kemudian kan kalau cahayanya warna-warni bisa indah. Jadi ada keindahannya, ada fungsionalnya yaitu sebagai Memasukkan untuk cahaya.
Itu warna hijau, merah, coklat, putih itu sengaja disusun seperti itu atau seadanya warna kita taruh? Ya seadanya Seadanya ya? warna sih Sedapatnya ya? sedap. Pokoknya bahannya yang ada apa, terus dari bahan yang ada direka-reka. Pada awalnya sih aku masih mendirect masih sama tukang, ini mesti pasang sini, mau bentuknya seperti ini. Lama-lama mereka kreatif sendiri, dan ketika mereka membentuk yang sebelah sini, karena sudah di atas, sulit buat saya untuk Memberi instruksi. Iya, memberikan instruksi. Jadi itu kreativitas mereka. Bagus juga sih. Iya, makanya tukang-tukang saya itu untungnya selama 3 tahun kerja itu tukang yang sama. Jadi cuman mereka bilang, "Ibu, saya ini di sini sebenarnya tukang itu kan diperintah-perintah aja nih, suruh bikin ini itu. Lah kalau di sini tukang disuruh mikirin." Sombong amat. Ya, Jadi konsepnya adalah ini kan jadi roundhouse-nya itu sudah kelihatan kan bulatnya ini. Ya, Nah, ya. jadi bulatnya ini. Terus kemudian tuh lihat atas itu aku materialnya pakai bambu. Namanya reciprocal roof. ini atap reciprocal tadi, tolong jelasin ke kita dong. Apa sih reciprocal? Aku aja nggak ngerti-ngerti. Reciprocal itu sebenarnya atap yang secara teknis itu cuman disusun, itu diikat saja gitu, satu dengan yang lain. Nggak ada paku-pakunya. Nggak ada paku-pakunya, nggak dipaku, nggak dibor. Jadi dia cuman diikat satu dengan yang lain. Jadi kekuatannya dari ini adalah ikatan yang saling mengikat satu sama lain itu. Oke, gitu. lagi-lagi goyang Jadi, satu, goyang dua semua. Iya. Pokoknya kalau ingat zaman kemah itu Seperti kemahnya orang Indian tuh. Nah. Aku mau tanya nih, ada 2 tiang, tolong tunjukin nih. Tiang yang pertama itu, terus tiang yang kedua ini nih, tolong tunjukin. Nah, udah kelihatan. Nah, sekarang mau tanya, ini nggak punya duit atau beli kayu yang benar? oh aduh maaf ya, pas saya bikin rumah ini saya itu belanja bukan ke toko bangunan. Jadi saya tuh belanja pergi ke misalnya tukang itu tukang pengumpul barang bekas tuh, tukang rosok untuk cari botol-botol gitu. Nah, saya gunakan yang bahkan semua jendela, pintu itu pun juga semua second, dan prinsip saya juga karena ini rumah konsepnya ramah lingkungan. Kan Earthbag House itu punya konsep dia ekologis dan ekonomis, dan sebenarnya bisa berbasis komunitas. Jadi waktu pertama membangun rumah ini yang harus diubah adalah cara berpikir kita tentang sebuah rumah. Konsep keindahan harus berubah, tentang konsep apa ya? Five hours later. Bahkan yang disebut orang perfeksionis soal kebersihan, soal bahan, itu semua harus diubah. Sebenarnya yang diubah pelan-pelan itu adalah mindset saya. Sama seperti ngomongin persisi ini namanya Ketepatan ukuran, ketepatan terus ini potongan. kita ngikut aja bentuknya gitu. Ini kan Nggak hampir usah- nggak diubah sama sekali. Iya, nggak perlu yang batang mesti batang 4x4, 2x2. itu dia. Oke. Kita di sini berimprovisasi dengan semua material. Tapi kemudian jadi seni juga, Nah, kan jadi iya. cantik jadinya. Dan lagian ini dipakai dari bawah ke atas untuk menyangga. Dan saya tidak membuang banyak, hanya membuang ranting-ranting waktu di atasnya aja. Kenapa nggak dibiarin numbuh aja kemarin? Saya takutnya nanti saya tidur dengan ulat-ulat itu loh. Oke. Ini kita mau keluar, di luar ada apa? Iya, di luar sebenarnya nggak ada apa-apa, cuman kita lihat aja di luar ada apa. Ini barbecue area. Oh iya, tapi lihat tuh pemandangannya. Ya. Lihat nggak tuh, masih ada sawah, masih ada lingkungannya masih sejuk. Kebetulan depan rumahku tuh lapangan kampung, jadi kalau di sini berasa kayak lapangan punya halaman yang sangat luas. Di atas aku masih bisa bertanam sedikit-sedikit, tapi ini mulai harus diurus lagi, diganti lagi. Nah, aku yang mau terangin tuh, lihat nih, atapku. Nih, lihat,
Ini di roundhouse yang besar, yang di sebelah kiriku tuh roundhouse kecil. Ini atapku. Tadi kan dari dalam kelihatan reciprocal roofnya. Nah ini di luar ini bahan materialnya juga organik, Ini apa bahan ini? lokal. Ini dari tebu. Ini yang disebut rapak tebu. Rapak teman. tebu. Ini yang tiap berapa tahun mesti ganti ini? ini tiap 5 tahun sekali saya sudah harus mencari gantinya. Kita lagi nungguin si puan rumah ya, bukan tuan rumah. Si puan rumah yang katanya lagi ngambil wine buatan dia. Dan tadi barusan panen dari depan tadi. Ini adalah murbei atau mulberry, yang daunnya adalah makanan ulat sutra. Jadi kita tunggu wine-nya datang, itu dia. Ini kita masih untung masih ada sisa wine sedikit dari mulberry anggur ini ya? mulberry Dari setahun lalu. Iya. Kita lihat tuh. Sesi pertama. Lihat. Aromanya. Boleh deh, boleh. Oke. Aromanya ini banget. Terus Untuk persahabatan yang sudah tak terhitung tahun, nggak terhitung. untuk perjalanan, untuk pula pembelajaran bersama. Nah, dan itu semua kegilaan. Kameramen sorry ya, nanti kalau masih ada sisa boleh deh. Jadi sampai di sini dulu percobaan kita pada edisi jalan-jalan kali ini. Jangan lupa untuk tonton terus, like, share, subscribe, dan jangan lupa terus menjadi cerdas, terus belajar, dan terus mencintai negeri. Sampai jumpa lagi ya. Habiskan kita. By the way, ada sesuatu yang saya mau perkenalkan ke teman-teman, yaitu tentang shawl yang saya pakai. Ini bukan sembarang shawl, ini adalah buatan karya tangan orang yang saya kagumi, saya cintai, Dewi Chandraningrum, seorang aktivis perempuan, feminis, yang banyak membuat karya-karya cinta untuk mendukung gerakan perempuan. Dewi membuat banyak lukisan dan kemudian cetaknya ke dalam berbagai macam shawl, ada berbagai seri. Dan yang saya pakai ini adalah seri teman-teman lihat dulu gambarnya. Ini adalah seri Kartini Kendeng ya. Oke, ya ini ada seri Kartini Kendeng, yaitu perempuan-perempuan yang gigih memperjuangkan hak hidupnya di tanah kelahirannya yang terancam oleh industri semen. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, Anda Google Kartini Kendeng, Anda akan menemukan kegigihan para perempuan itu. Dewi, thank you very much, love you.